Halo, Hai. kami dari kelompok 5. Di sini kami akan membahas materi tentang konsep dasar dan teori terbentuknya sebuah negara. Sebelum itu, kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Ria Ijanami. Nama saya Messi Masrinda. Saya Dekwisri. Selamat menyaksikan. Konsep dasar dan teori terbentuknya negara. Sebuah negara tidak mungkin terbentuk dengan sendirinya secara otomatis. Negara memiliki sejarah panjang yang berbeda-beda. Selain itu, bentuk negara yang dipilih oleh suatu negara juga tergantung pada latar belakangnya. Perencanaan pembangunan juga disesuaikan dengan tujuan negara tersebut. Pembentukan negara dapat dikelompokkan berdasarkan teori-teori terbentuknya sebuah negara yang telah kami rangkum dan dapatkan dari berbagai sumber. Konsep negara secara umum. Negara ialah sebuah organisasi tertinggi yang di antara satu kelompok masyarakat yang memiliki cita-cita untuk bersatu, hidup bersama di suatu kawasan dan mempunyai pemerintah yang berdaulat. Dalam suatu negara pasti memiliki rakyat. Rakyat dalam suatu negara adalah sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Wilayah adalah unsur negara yang harus terpenuhi, karena tidak mungkin suatu negara atau wilayah tidak memiliki batas tutorial yang jelas. Wilayah dalam suatu negara mencakup daratan, perairan, dan udara. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Pada umumnya, nama sebuah negara identik dengan model pemerintah yang dijalankan. Misalnya, negara demokrasi dengan sistem pemerintah parlementer atau presidensial. Ada dua macam pengakuan suatu negara, yakni pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto adalah pengakuan atas fakta adanya negara. Pengakuan ini didasarkan adanya fakta bahwa suatu masyarakat politik telah memenuhi tiga unsur utama negara, yaitu wilayah, rakyat, dan pemerintah yang berdaulat. Adapun pengakuan de jure merupakan pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Yang kedua, bentuk-bentuk negara. Setiap negara memiliki bentuk negara yang berbeda-beda. Seperti yang kita ketahui bahwa bentuk negara kita Indonesia itu adalah berbentuk republik. Secara umum, dalam konsep teori modern, negara terbagi ke dalam dua bentuk, yaitu negara kesatuan atau unitarianisme dan negara serikat atau federasi. Negara kesatuan adalah bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat, dengan satu pemerintah pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi ke dalam dua macam sistem pemerintahan, yaitu sentral dan otonomi. Yang A, negara kesatuan dengan sistem sentralisasi adalah sistem pemerintahan yang langsung dipimpin oleh kepala pemerintahan pusat. Sementara, pemerintahan daerah di bawahnya melaksanakan kebijakan pemerintahan pusat. Model pemerintahan Orde Baru di bawah pemerintahan Presiden Soeharto adalah salah satu contoh sistem pemerintahan model ini. Yang B, negara kesatuan dengan sistem desentralisasi adalah kepala daerah diberikan kesempatan dan kewenangan untuk mengurus urusan pemerintahan di wilayahnya sendiri. Sistem ini dikenal dengan istilah otonomi daerah atau swatantra. Sistem pemerintahan negara Malaysia dan pemerintahan pasca Orde Baru di Indonesia dengan sistem otonomi khusus dapat dimasukkan ke dalam model ini. Negara serikat atau federasi merupakan bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang merdeka, berdaulat, dan berdiri sendiri. Setelah menggabungkan diri dengan negara serikat, dengan sendirinya negara tersebut melepaskan bagian dari kekuasaannya dan mengarahkannya kepada negara serikat. Seperti yang kita ketahui bahwa sejarah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ditandai dengan dibacakannya teks proklamasi Ir Soekarno pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi itu juga merupakan rangkaian peristiwa yang melatar belakangi terjadinya kemerdekaan Indonesia. Berikut ini ada beberapa teori mengenai terbentuknya sebuah negara, yaitu yang pertama, teori ketuhanan. Teori ketuhanan merupakan teori tertua yang menjelaskan tentang asal-usul
negara, teori ini berdasarkan perjanjian awal bahwa kekuatan negara berasal dari Tuhan. Yang kedua, teori kekuatan atau kekuasaan. Teori kekuatan menyatakan bahwa negara terbentuk sebagai hasil dari penaklukan oleh kelompok yang lebih kuat terhadap kelompok yang lebih lemah. Teori ini didasarkan pada sifat manusia yang agresif yang mendorong manusia untuk terus meraih kekuasaan dengan menaklukkan kelompok yang lebih lemah. Yang ketiga, teori perjanjian masyarakat. Nah, teori perjanjian masyarakat ini menyatakan bahwa negara terbentuk karena adanya perjanjian di mana seluruh masyarakat mengikuti diri mereka dalam perjanjian tersebut. Masyarakat mendirikan organisasi negara agar dapat melindungi dan menjamin kelangsungan hidup mereka.